jemaat mula-mula sampai jemaat hari ini di sini. Termasuk kita sekalian yang ada di Agape, yang ada di seluruh Gemit, yang ada di gereja-gereja di Indonesia dan di dunia. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah, kita jujur bahwa kita berjumpa dengan banyak sekali perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu bisa saja kalau kita hitung dari dulu-dulu, ada yang Yahudi, ada yang bukan Yahudi. Ada orang terpelajar, ada orang yang tidak terpelajar. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang berpangkat, ada orang yang tidak berpangkat. Ada bos, ada anak buah. Ada supir, ada konjak. Kan itu kenyataan kita tiap-tiap hari. Kalau kita jujur terhadap itu, mari kita renungkan kira-kira perlakuan kita atas mereka semua yang berbeda ini adalah perlakuan yang seperti apa. Jangan sampai kita justru yang menyatakan ada kasih pada kita, justru kita sangat diskriminatif. Saudara-saudara, saya kira bahwa kita hanya bisa menaruh perhatian kita serius dan tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang saya kira akan menjadi model dari bagaimana kita melaksanakan kasih yang sesungguhnya. Supaya kasih itu kita letakkan dia pada tempat yang benar. Dan karena itu berdasarkan kasih Tuhan Yesus itu, yang menerima kita apa adanya, itu yang kemudian menjadi catatan dasar untuk kita menjalankan hidup kita di dalam kasih yang tidak diskriminatif. Saya mengajak kita sekalian melihat saudara-saudara bahwa pembacaan tadi dengan sangat terbuka menunjukkan bahwa kasih yang diskriminatif itu adalah dimulai dari kasih yang memandang muka. Pakai bahasa Kupang sesungguhnya dia bukan bilang memandang muka, pilih kasih. Kasih yang pilih-pilih. Pakai bahasa pasar bilang bab pilih. Ini tidak, yang ini iya, ini tidak. Itu merupakan sebuah masalah. Bahkan catatan ini serius sekali dalam pembacaan bahwa pilih kasih itu atau memandang muka itu adalah sebuah dosa. Kenapa kemudian ini dosa? Karena yang pilih kasih, yang memandang muka itu memberikan perhatian khusus, dan perhatian ini istimewa sekali terhadap orang-orang tertentu berdasarkan status sosial, berdasarkan gengsi, berdasarkan kuasa, dan berdasarkan kekayaan. Saudara, pembacaan tadi menceritakan hal yang menarik. Jangan sampai ketika ada orang masuk di dalam sebuah ibadah atau dalam sebuah acara, mereka masuk dengan pakaian yang megah, yang mewah, yang bagus, pasti mahal, dengan cincin-cincin yang baik. Dulu itu kan ada kebiasaan orang kalau mau bergaya itu bukan dia pun baju sah, dia pun jari semua akan penuh dengan cincin, dan setiap jari itu tidak boleh isi satu, minimal 2. Bayangkan kalau, tapi tidak, jari tengah tidak diisi dengan cincin, kebiasaan mereka berarti ada kira-kira 8 jari yang berisi cincin minimal 2. Wih, saya bayangkan kalau pendeta yang pakai begitu, itu dia khotbah di puntangan hanya begini. Saudara-saudara, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Wih, itu bahaya itu, saya rasa itu. Bergaya sekali. Lalu ketika jemaat melihat yang seperti itu, mereka taruh penghargaan yang istimewa, khusus sekali. Ini yang dia pun nama pilih muka. Atau jangan cepat-cepat kita pilih muka, kita biar pilih, jangan dulu. Lalu setelah orang yang kaya itu masuk dengan cincin-cincin yang banyak pada jari, dengan baju yang bagus, lalu tiba-tiba masuklah seorang miskin yang berpakaian kusut sekali. Tadi pembacaan bilang berpakaian buruk. Lalu kita tidak seperti yang tadi mempersilahkan orang ini duduk dengan baik dan seterusnya. Kita menyuruh dia untuk, berdiri di situ, berdiri. Atau kalau tidak, duduklah di tumpuan kakiku. Nah, ini yang menurut pembacaan ini pilih muka, pilih kasih. Ini yang namanya memandang muka. Ini yang namanya diskriminasi. Ini dosa. Tuhan tidak setuju dengan itu. Memang dalam hidup ini ada kelas-kelas sosial dan kita butuh menghargai itu. Tetapi jangan sampai kita melecehkan sekali orang hanya karena kelas-kelas sosial dan jabatan. Saudara-saudara,
Sikap pilih kasih disebabkan oleh kejahatan dan sebuah ketidakadilan. Menurut pembacaan tadi. Kejahatan dan sebuah ketidakadilan di dalam pikiran. Pikiran kita telah diisi dengan hal-hal yang kemudian membuat tidak adil perlakuan kasih kita terhadap sesama. Tindakan kita membeda-bedakan. Maka hati kita pun pasti demikian. Pikiran, perasaan mengalir dalam tindakan kita. Dan ternyata menurut pembacaan ini, itu jahat. Jadi kalau kita sebut itu dosa tadi, kan dia mulai dari pikiran, perasaan, mengalir dalam tindakan. Dan pikiran itu jahat sekali. Dulu kau beda-bedakan orang punya status sosial. Tidak apa-apa lah. Kalau memang kan ada orang kaya, orang miskin. Ada orang berpangkat, ada yang tidak berpangkat. Ya betul. Tetapi pikiran jahat itu kemudian memperlakukan orang dengan hina dan penuh ketidakadilan. Ini diskriminasi. Apalagi kalau itu terjadi dalam gereja Tuhan. Sekarang kita akan lebih banyak. Dari sehari ke sehari, dari hari Minggu ke hari Minggu kita berbicara tentang nilai-nilai kekristenan. Roh yang tinggal di dalam kita. Menolong kita untuk menaruh nilai kekristenan. Sudah bukan lagi nama Kristen, tapi nilai Kristen. Saudara-saudara, dalam hal ini tidak ada kasih yang murni dan menyenangkan Allah. Yang pilih-pilih kasih itu, kasihnya tidak murni. Kasih itu kan murni harusnya. Kasih itu mestinya tanpa syarat. Kasih itu agape. Tetapi dalam perlakuan yang tidak adil tadi, yang memandang muka, yang pilih-pilih kasih itu, kasih ini menjadi tidak murni. Dan ini tidak menyenangkan hati Allah. Ini justru melukai. Allah yang penuh kasih itu tidak pernah memandang penampilan lahiria dari seseorang. Karena dia menyelidiki hati. Dia masuk sampai ke dalam jiwa kita. Pikiran dan perasaan kita yang melahirkan sebuah tindakan. Tuhan yang kita sembah, yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, tidak pernah memilih muka. Saudara bayangkan, mari kita renungkan. Kalau penebusan Tuhan Yesus itu pilih-pilih, mungkinkah kita menjadi bagian di situ kah? Dalam penyelamatan Tuhan. Tidak pastikan kehidupan kita di sini dan yang akan datang. Karena itu marilah seperti Tuhan. Ini butuh pergumulan serius. Karena kita berjumpa dengan perbedaan. Pilih kasih atau memandang muka ini adalah dosa yang menjijikkan. Karena ia menunjukkan bahwa diri kita secara langsung bertentangan dengan Allah. Kamu telah menghakimi saudaramu menurut pembacaan ini. Dan secara nyata kita mau untuk bertentangan dengan Tuhan Allah. Allah menyatakan, kasihilah sesamamu. Tapi kita tidak mengasihinya dengan murni. Itu kita menyatakan diri ingin melawan Tuhan Allah. Kalau saya tanya kita, apakah saudara ingin melawan Allah? Pasti saudara bilang, tidak mungkin kita melawan Allah. Tidak mungkin. Siapakah berani melawan Tuhan Allah? Ibarat kita menantang matahari sekarang. Siapa berani? Kita akan tertunduk. Tapi jangan-jangan tindakan kita justru menyatakan diri kita sebagai sebuah perlawanan terhadap Tuhan Allah.